Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik terkait dengan Anies Baswedan dan para pendukungnya. Karena kalau kita lihat belakangan ini, Anies serta pendukungnya itu selalu mengkritik serta mencemooh Asian value, teman-teman. Tapi tanpa mereka sadari, Anies Baswedan langkah politiknya hari ini itu menggunakan dan memanfaatkan Asian value yang berlaku di Indonesia, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share teman-teman ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Mas Anies ini sebenarnya mengerti apa yang disebut oleh Ari Putra itu sebagai Asian value, Bang. Iya. Jadi di Asia nggak masalah yang kayak gini-gini, masyarakat bisa terima, Bang. Jadi kandidat calon presiden kalau dia kalah, dia maju lagi gubernur tuh orang di Asia tuh bisa terima-terima aja yang kayak gitu, Bang. Gitu ya. Jadi di Jepang itu misalnya dulu ada namanya gubernur Osaka tahun 2008 tuh namanya Toru Hashimoto. Toru Hashimoto ini punya Osaka Metropolitan Plan. Rencana dia ditolak oleh wali kota Osaka City, Bang. Ini yang namanya Toru Hashimoto karena itu deadlock ditolak Dia sama gubernur? Ini gubernur. Gubernur turun wali kota. Dia deadlock, mundur dia dari gubernur, Bang. Ditantangin pilkada wali kotanya, Bang. Untuk gubernur. Untuk wali kota. Oh ya. Ini gubernur mundur dari gubernur, maju pilkada wali kota. Ditantangin wali kotanya sama dia karena dia ini wali kota nolak program dia, planning dia. nolak program dia. Menang dia pilkada wali kota, Bang. Jadi wali kota lah dia. Si gubernur ini. Si gubernur ini. Wakilnya jadi gubernur, wakil gubernur jadi gubernur. Tapi di Asia yang kayak gini itu bisa diterima, Bang. Asian value. Di Filipina ada presiden yang digulingkan tuh Joseph Estrada. Ya. Ya kan, malah dia sempat dijatuhkan vonis dihukum seumur hidup. Tapi kemudian dapat amnesti dia. Ya. Dari presiden. Tahun 2016 atau tahun 2017 maju dia wali kota Manila, Bang. Mantan presiden. Ya. Sudah digulingkan, maju wali kota Manila, menang dia jadi wali kota, Bang. Ya. Di Asia ini bisa diterima, Bang. Banyak itu ya. Iya dia. Jadi Anies menurut saya mengerti Asian value, Bang. Walaupun pendukung Anies itu suka mencemooh Asian value, tapi yang jejak yang diikuti Anies sekarang itu karena Anies mengerti Asian value dan mengikuti itu. Ya. Bahwa masyarakat bisa terima aja. Orang yang pernah jadi calon presiden, kemudian kalah, dia maju jadi calon Gubernur. gubernur, nggak apa-apa, Pak. Kalah gubernur, bupati pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga, bisa diterima oleh masyarakat, Bang. Asian Karena kita value. punya Oke. menteri yang jadi wakil gubernur yang sekarang jadi wali kota, Bang. Ya. Oh, ada. Pasuruan. Ya? Jadi sekjen NU. Saifullah Wow. Yusuf. Iya kan, biasa aja diterima dan menang dia, Bang. Menang. Gitu kan. Kita punya Jadi menteri wali kota Pasuruan ya. wali kota Pasuruan. Kita punya menteri yang maju pilkada Kota Depok 2 periode dia jadi wali kota, Bang. Ya. Oh. Menteri Ini Asian- Kehutanan dulu. Menteri Kehutanan. Ini Asian value, Bang. Iya, Presiden partai. Wow. Jadi Anies itu juga mengikuti Asian value, Bang. Bahwa ini nilai-nilai Asia yang kemudian bisa diterima, Bang. Iya. Dan dia mengerti itu. Dia mengikuti pola pikir masyarakat. Jadi menurut saya Anies maju jadi calon gubernur minimal di 3 provinsi tadi, DKI, Sumatera Barat, Aceh, bisa diterima, Bang. Iya, iya. Nah, karena bisa diterima itu karena ketokohannya sudah besar, orang yang mau jadi lawan dia kan gitu. Mikirnya antara dua nih, Bang. Kalau orang yang mau cari leverage itu, saya mau lawan Anies, kenapa? Saya ngelawan capres nih. Kalau kalah pun saya nggak apa-apa. Iya. Saya lawan capres. Pamornya Karena yang kan saya lawan mantan capres nih. ya. Kalaupun kalah saya wajar saya kalah. Ya. Tapi kalau orang yang sangat-sangat pragmatis, misalnya lihat, kalau ngelawan Anies kan peluang menangnya. Ya, ada hitungan dia kalau pragmatis. Kalau menurut saya, Bang, kalau tahun depan pilkada DKI, Bang, banyak yang berani nantang Anies, Bang. Iya, iya, iya. Kalau hari ini, Bang, orang masih capek pilkada, masih capek pileg Iya. sama pilpres, Bang. Isi tas Duit udah habis ya kan? Udah terkuras semua. Ada yang jadi calon anggota DPR, saya udah habis banyak nih. Saya habis pileg nih, banyak habis juga. Atau misalnya saya sudah 2 tahun nih, jadi nggak jadi pejabat apa-apa, nggak punya apa-apa lagi, saya buat maju, bisa juga begitu. Tapi kalau tahun depan menurut saya yang pernah jadi calon anggota DPR sudah kembali pulih tenaganya. Ayo kita tarung Iya, di iya. pilkada. Kalau hari ini capek semua, Bang. Ya, tinggal 2 bulan lagi. Capek semua, Bang. Kalau dihitung dari pelantikan presiden, Nah, itu kan hanya 1 bulan. nah, kayak gitu. Jadi menurut saya, kalau Mas Anies kenapa dia semangat maju? Karena dia nggak ada pilihan, Bang. Iya, iya. Kalau dia nggak maju pilkada gubernur, dia nggak punya apa-apa. 5 tahun dia nggak punya posisi politik apa-apa. Hilang. udah. Tenggelam dia.
Iya, Kan pasti pilihannya tenggelam nggak ada lah. ini. Iya. Nggak ada exposure Nah, lagi ya itu kan. Ibaratnya kalau di dalam pemusik itu hilang dari belantika musik. Hilang dari Hilang dari musik. belantika tahun nggak musik. Muncul nyanyi-nyanyi lagi, selesai. muncul lagi kan tentu susah. Iya. Jadi menurut saya pertimbangan ini lebih banyak kepada pertimbangan teknis. Kalau tahun depan yakin saya banyak yang berani nantangin bang, karena udah pulih tenaga ini bang. Iya, iya. Kalau sekarang capek Modal-modal mungkin udah balik ya kan lain tahun capek. depan. Yang memunculkan, mau ngedorong dengan tenaga yang baru. Sebenarnya kan Jakarta ini sebenarnya mau menerima sosok yang baru dan fresh, asal menarik. Iya. Pak Jokowi itu kan sosok baru, fresh, menarik ketika itu. Iya. Anies Baswedan juga begitu bang, sosok yang tiba-tiba muncul, baru, menarik, fresh, bisa seperti itu. Iya. Nah, tapi kalau sekarang sosok-sosok yang kita harapkan itu capek semua, Iya. dalam keadaan lelah semua, dan Iya mereka mungkin sih ya. punya pilihan lain bang. Pilpres ini kan banyak memakan waktu, tenaga, pikiran, modal, uang mungkin ya kan. Dan semua tim pasti mengeluarkan uang gitu untuk di Pilpres kemarin. Pikirannya juga udah capek, ngatur orangnya juga udah capek. Mungkin akar rumput ini juga udah capek juga kali teman-teman. Ada yang punya pilihan, saya lebih pasti menang di Jawa Barat, misalnya. Atau saya lebih baik saya di DPR aja sekarang. Iya. Udah pasti. Udah pasti. Nah, ya Atau orang saya cari lebih aman ya kan. pasti saya kalau di Banten saya majunya. Yang kayak gitu-gitu. Jadi Iya. sekarang itu pilkada serentak semua. Dan pasti SDM kita ini tersedot semua rata nih. Sehingga di DKI kita lihat ya Anies yang paling top lah. Kenapa? Ya karena mantan calon presiden. Incumbent. Ya, Kalau Ganjar incumbent juga. baru 1 periode itu bang di Jawa Tengah, Iya. yakin saya Ganjar maju juga di DKI bang. Karena nggak ada pilihan. Iya. Tapi karena Ganjar sudah 2 periode jadi gubernur Jawa Tengah, nggak bisa lagi dia maju. Jadi wali kota boleh nggak Ganjar? Jadi wali kota harusnya boleh sih. ya. Boleh ya. Jadi jalan wali kota boleh. Tapi kan Boleh, ini kan cuma sama-sama kan- gubernur nih, nggak bisa dia. Jauh banget downgrade-nya dari capres. Gitu, Bang. Kabupaten ya kan. Kalau Jadi dia- kira-kira begitu bang. Ganjar Kabupaten kita kota. usulkan jadi wali kota Semarang apa? Kita kan juga pernah kejadian bang, ketika Ibu Risma terpilih jadi wali kota, itu kan sebenarnya juga wali kota sebelumnya maju jadi wakil wali kota pasangannya Bu Risma. Iya. Benar kan? Iya. Jadi wali kota 2 periode, siapa sih namanya saya lupa itu, Dari PDIP ya. dari PDIP, dia nggak bisa lagi maju jadi calon wakil dia, Bu Risma yang dia naikin jadi calon wali kota. Wali kota. Gitu. Jadi Nah, itu action value begitu, juga dan tuh. dipilih orang bang. Jadi jangan kemudian mengkritik yang apa ya, kelokalan demokrasi Indonesia tuh begitu bang. Dan di Asia juga banyak kelokalan yang mirip seperti kita itu. Iya, iya. Menurut Hasan Nasbi, apakah ini menjadi menarik orang membicarakan tentang pilkada DKI ini? Faktor DKI-nya atau faktor Aniesnya gitu? Iya kan? Atau keduanya? Iya. Kalau faktor karena dia Jakarta dan itu pusat informasi, pusat spotlight, iya bang. Maksudnya itu jadi faktor juga. Dan orang melihat Jakarta sebagai kiblat pemilihan lah. Jadi di bawah Pilpres, Pilkada DKI, Pilkada Jawa Tengah, Pilkada Jawa Timur itu kayak barometer kedua setelah Pilpres. Pilpres. Orang-orang yang menang pilkada di 3 tempat ini atau tambah Jawa Barat bisa jadi tokoh nasional nih. Kan terbukti juga Ya, kemarin. karena kan penduduknya mantan banyak Gubernur kan. Jakarta jadi capres. Iya. Mantan Gubernur Jawa Tengah Jadi jadi cawapres. Capres. Mantan Gubernur Jawa Barat sempat diisukan mau jadi cawapres, nggak jadi. Mantan Gubernur Jawa Timur misalnya sempat juga. diisukan jadi cawapres. Ya artinya jadi tokoh nasional mereka. Iya, iya. Mereka jadi tokoh nasional. Jadi dibicarakan menurut saya sekarang itu karena spotlight aja Jakarta. Yang kemudian kalau Mas Anies, karena Anies yang dibicarakan mungkin juga bang, karena Anies veteran pilpres, veteran pilpres yang ya kemudian mencoba peruntungan lagi untuk menjadi gubernur gitu. Kalau dari lama kan saya sudah bilang, memang Mas Anies mungkin memang masih cocok jadi gubernur. Gitu. Kalau jadi calon presiden kan mungkin belum cocok. Iya. Kebuktinya belum dipilih oleh masyarakat. Tapi kalau jadi calon gubernur mungkin masih cocok. Entah kan itu gubernur Jakarta, gubernur Sumatera Barat atau gubernur Aceh. Kampungnya Abang ini cocok di tiga tempat ini cocok. Sudah mengusulkan Iya, di untuk kampung maju di Aceh. Di 3 tempat ini cocok lah. Iya, Di 3 tempat iya, ini iya, iya. menurut saya cocok. Jadi tapi lagi-lagi menurut saya animo pembicaraannya sekarang juga sebenarnya coba lihat. Menurut saya belum konklusif kan siapa yang akan menjadi calon lawannya Anies. Iya.
Anies secara de facto, kayaknya belum de jure nih. Iya. Secara de facto sudah digadang-gadang nih. Mm-mm. Dan memang hasil survei pasti dia bagus. Iya. Kemudian orang juga akan mikir-mikir untuk ngelawan Anies kita kira-kira sanggup apa enggak. Mm. Walaupun ada nafsu, ada niat segala macam, tapi keraguan menurut saya juga cukup tinggi deh Bang. Iya. Ketika untuk melawan Anies sebagai calon gubernur, ada keraguan juga di semua pihak menurut saya. Iya. Pihak yang ingin mencoba menantang Anies ya pasti ada keraguan juga untuk Iya. nantang kita tempur, kalah nggak nih kita gitu. Mm-mm. Apalagi orang yang ngerasa seatnya lebih pasti, misalnya kalau saya di Jawa Barat lebih pasti seat saya nih, Mm-mm. lebih pasti menangnya nih daripada tempur di DKI. DKI misalnya kayak gitu. Jadi ada banyak pertimbangan. Nah, apakah Mas Aniesnya sendiri akan melaju jadi calon? Ya tetap wallahu alam. Iya. Iya. Mau gimana kan sekarang misalnya PKS kan tidak bisa mengusung sendiri. Nggak bisa. Abang sudah bilang misalnya kalau ini pasangannya adalah Anies dengan Sohibul Iman, iya kan nggak bisa ada tamu kalau kayak gitu, nggak bisa ada teman kalau kayak gitu. Karena kan kalau teman lain masuk dia butuh kompensasi juga. Iya. Iya. Tiba-tiba Anies Kompensasinya kalau nggak berupa nggak bisa posisi maju ya ada kan? berupa tebusan yang lain. Nggak ada yang mau gabung sama Nah, PKS. kayaknya Wah, kan yang selesai. paling mungkin dikasih kan kompensasi posisi. Cawagup. Cawagup. Jadi kalau mau ada teman lain yang masuk kan tentu ada kompensasi kayak gitu. Jadi menurut saya diskusinya masih akan panjang gitu. Dan saya juga bingung kenapa PKS mencalonkan di awal-awal begini kemudian seperti nutup pintu buat yang lain gitu loh. Nah, yang terakhir saya ngelihat apakah ini pasti kan terkait dengan konteks koalisi di level nasional formasi pemerintahan nih. Apakah Kim misalnya menjadikan Pilkada DKI sebagai bagian dari syarat koalisi di tingkat nasional. Iya. Misalnya begini, ketika Nasdem dan PKB mau gabung, apakah Pilgub DKI, Pilgub Jakarta ini jadikan bagian dari persyaratan gabung? Kalau Anda masih dukung itu, ya kita nggak sama-sama di nasional. Oh iya Silakan, juga tapi ya. nggak apa-apa. Anda silakan maju di DKI, tapi Jadi tawar-menawar kita nggak sama-sama DKI di ya? tingkat nasional. Wow. Atau gimana? Menurut saya diskusi itu pasti ada. Iya. Iya. Jadi makanya sekarang menurut saya yang firm itu baru PKS menurut saya. Kenapa firm PKS? Berarti tingkat nasionalnya PKS emang nggak diajak Bang. Iya. Tapi kalau PKS diajak misalnya dan ada harapan buat masuk, ini pasti jadi bargaining nih. PKS nggak akan dengan segera dan secepat ini untuk mengajukan nama Anies menurut saya. Kalau Ya tapi kalau mungkin misalnya nggak ada partai yang mau gabung PKS, ya PKS pasti cari koalisi lain ya kan? Iya nggak sih? Karena kan nggak ada yang bisa ngusung sendirian guys. yang lain itu berarti Nasdem belum, PKB baru di level DPW, kan belum DPP-nya, baru di level DPW, ya berarti masih ada negosiasi untuk bergabung di level nasional. Mungkin, ini dugaan saya, mungkin ada negosiasi kayak gitu, bahwa persyaratannya kita harus kompak nih. Kalau kita harus kompak namanya siapa? Nih kayak gitu. Tapi menurut saya juga di tengah kemulut yang kayak gini, Anies juga mungkin cari jalan Bang. Cari Atau jalan Anies yang ke untuk Kim ya kan? menjadi minimal menjadi bagian yang tidak bermusuhan dengan Pak Prabowo, mungkin aja Bang. Kan mungkin aja. Saya nggak mau punya masalah lah dengan Pak Prabowo, kemarin cukuplah ada masalah, sekarang mungkin saya bisa didukung gitu. Itu Masalah yang bisa berat aja, lagi karena kemarin. kan partainya masih kurang nih. Iya. Wow. Partai yang masih kurang ini kan pilihannya kalau nggak bergabung bersama PDIP atau mencari salah satu partai yang bergabung di Kim. Atau semua yang bergabung di Kim kan gitu. Iya. Jadi pilihannya kayak gitu. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari Bung Hasan Hasbi yang sepertinya belakangan ini sudah jarang kita lihat beliau di televisi dan di podcast-podcast ya. Karena kalau saya lihat sendiri ya di Instagram beliau ini selalu di luar negeri, selalu ya punya kegiatan di luar negeri lah. Dia jarang di Indonesia sekarang kalau saya lihat teman-teman. Padahal kan saya tuh suka banget ketika Bung Hasan Hasbi ini menjelaskan, karena ada ciri-ciri khas penceramahnya gitu kalau dia ngomong, dan adem banget kalau kita lihat teman-teman. Dan itulah tadi penjelasan serta pemaparan dari Bung Hasan Hasbi terkait dengan Asian value yang dimanfaatkan oleh Pak Anies dalam mengambil jalan politiknya menuju DKI 1 kali teman-teman ya. Dan saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Sudirman Said di salah satu podcast juga. Beliau mengatakan bahwa yang meninggalkan gerakan perubahan itu adalah Pak Anies. Mereka ditinggalkan oleh Pak Anies, dan Pak Anies ternyata menggunakan politik sebagai ambisi pribadi gitu untuk mencari jabatan. Karena kan kalau kita lihat, kalau Pak Anies ini tidak jadi gubernur DKI, ya mau jadi apa lagi teman-teman? Itu yang menjadi masalah. Dan itulah mungkin Asian value yang digunakan oleh atau dimanfaatkan oleh Pak Anies menurut Hasan Hasbi tadi teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya.
Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.